A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wal hikna bis solihin. Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat sore. Ayuhal mu'minun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali bertemu bersilaturahim untuk melanjutkan pelajaran kita tentang surat Al-Alaq 1 sampai 5 ya. Nah, kita akan ulang dibaca dulu ayatnya. Nah, surat Al-Alaq ayat 1, 2 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini terjemahan depagnya, istilahnya terjemahan depagnya ya. Bacalah dengan namamu dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Alamal insana malam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, sekarang kita lihat terjemahan penjabarannya kemarin ya. Kita sudah kupas, kita baca ulang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita terjemahkan lengkap, bisa berarti gini, bacalah, Iqra itu bacalah, pelajarilah, selidikilah dengan seksama, telaahlah dengan teliti, analisa dengan menggunakan penelitian deduktif. Bismi rabbika, dengan keutamaan, ketinggian, keagungan, keindahan, keanggunan, keapikan, tanda-tanda hukum di alam semesta yang memelihara, mengatur, mengasuh, dan mendidik terus-menerus. Alladzi khalaq, yang telah menjadikan, membuat, menciptakan segala sesuatu dengan karakternya, fitrahnya, nalurinya, tabiatnya, kebiasaannya, pembawaannya, dengan bentuk dan coraknya yang sempurna. Itu terjemahan rincinya. Ayat 2, khalaqal insana min alaq. Yang telah menciptakan, membuat, menjadikan, dan mengkarakterkan manusia dengan segala sifat kebaikan, lemah lembut, penurut, membosankan, yang menjelma dalam bentuk kepribadian, dengan tabiat, sifat dan pembawaannya dalam corak dan bentuknya yang sempurna. Min alakin, dari segumpal atau sekumpulan data penting yang amat berharga, yang mengandung urusan besar dan bermacam-macam, yang punya kecenderungan terhadap keindahan, kebagusan, juga menyimpan banyak catatan yang memberi banyak informasi keterangan, baik tentang cinta, persahabatan, pemahaman,
bahkan pertengkaran atau malapetaka yang bisa mematikan, yang bersifat melekat dan bergantung kepada keadaan-keadaan, ia bisa mengunci dan juga bisa menutup. Ya, jadi alaq juga merupakan segumpal. Jadi alaq ini merupakan segumpal atau segala informasi tentang manusia itu sendiri, baik karakternya, tabiatnya, kebagusannya, keelokannya, kecantikan wajahnya, dan lain-lain. Atau yang dalam ilmu pengetahuan juga bisa disebut sebagai DNA dan RNA gitu ya. Nah, di dalam satu tubuh manusia yang sudah dewasa itu terdapat kurang lebih 100 triliun sel. Banyak juga ya, Bu ya. 100 triliun tuh banyak banget. Jadi dalam tubuh manusia itu yang sudah dewasa itu kurang lebih ada 100 triliun sel. Dan 100 triliun sel itu awalnya adalah satu sel atau sel satu awalnya. Ya. Jadi yang kalau dalam satu tubuh ada 100 triliun sel, nah sementara yang 100 triliun sel itu adalah semuanya berasal dari satu sel. Orang nyebutnya sel satu, min nafsin wahidah. Min nafsin wahidah gitu ya. 4 ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dari diri yang satu. Jadi kita dulu ini diri yang satu. Diri yang satu itu masih dalam bentuk sel satu atau satu sel. Nah, di dalam satu sel itu ada satu DNA. Ya, satu sel itu ada satu DNA. Nah, di dalam satu DNA itu ada kurang lebih 3 miliar informasi. Nah, kalau 100 triliun sel berapa informasi? Dikalikan aja 3 miliar. Betapa banyak informasi. Nah, kemarin sudah disampaikan sedikit bahwa kita lahir ke alam dunia minimal melibatkan 2 orang, ibu, bapak. Jadi informasinya kan sampai ke kita tuh. 2 orang ibu bapak itu memerlukan 4 eyang kakek nenek. 4 eyang kakek nenek memerlukan 8 buyut. 8 buyut memerlukan 16 eyang bau. 16 eyang bau itu memerlukan 32 janggah wareng. 32 canggah wareng itu melibatkan 64 eyang udeg-udeg. 64 eyang udeg-udeg melibatkan 128 eyang kait siwur. 64 eyang kait siwur melibatkan 256 eyang geropak sente. 256 eyang gerobak sente melibatkan 512 eyang debok bosok. Ya. Eyang debok bosok melibatkan 1024 gali asem. Melibatkan 2048 gerobak waton. Melibatkan 4096 eyang cendeng. Melibatkan 8192 eyang gieng. Melibatkan 16.384 cumpleng. Melibatkan 32.768 ampleng. Melibatkan 65.536 menyaman. Melibatkan 131.072 minyak-minyak
dan melibatkan 262.144 terah tumerah. Berarti dalam diri kita ada melibatkan 262.144 terah tumerah gen, Bu. Bayangkan, Bu. Artinya ya, kita terlahir dari 262.144 eyang terah tumerah sejak 500 tahun lalu. Artinya di dalam diri kita banyak informasi itu. Berapa banyak kisah cinta yang terlibat, asmara, suka, cita, kebahagiaan, duka, lara, kesedihan, nestapa, perjuangan, air mata, kesenangan, kesempitan, kesempatan, dan sejumlah peristiwa lainnya. Nah, ini yang jarang orang menyadarinya. Walaupun dulu kita diciptakan dari nafsin wahidah gitu ya. Nafsin wahidah itu diri yang satu diterjemahkannya. Diri yang satu karena kita dulu adalah sel satu kan. Nah, sel satu. Jadi betapa alak itu sangat luar biasa gitu. Nah, satu sel di dalam tubuh kita itu terdiri dari satu DNA. Satu DNA itu di dalamnya ada sekitar 3 miliar informasi. Nah, di dalam paradigma lama dikatakan bahwa gen itu tidak bisa diubah. Gen itu penentu nasib. Orang tua hanya penonton dalam perkembangan hidup anak-anaknya. Nah, Sigmund Freud mengatakan anak itu tidak bisa mengingat apa-apa sebelum 3 tahun. Bahasanya gitu dalam teorinya. Nah, kenyataannya terungkap bahwa gen ternyata bisa berubah. Dan gen bisa dinyalakan dan dipadamkan. Jadi on off. Gen itu bisa nyala, bisa mati gitu. Hidup mati. Bahkan janin adalah individu yang sangat cerdas. Kenapa? Dia ternyata menyimpan banyak informasi. Dan orang tua berpengaruh besar terhadap fisik juga mental anak-anak yang dilahirkan. Nah, itu informasinya begitu. Tentang alaq ya. Nah, kita lanjut. Nah, di dalam surat ke-75, kita lihat 75 ayatnya 36 sampai 39. Di surat 75 ayat 36 sampai 39 dikatakan, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Alam yaku nutfatan mimmaniyin yumna. Terjemahannya, bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Summa kana alaqah fakhalaqa fasawa. Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Faja'ala minhuz zaujaini dzakara wal untha. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki dan perempuan. Jadi di ayat ini diterangkan bahwa proses penciptaan manusia itu dimulai dari nutfah. Nutfah ya, dimundur lagi ke sini. Bahwa proses penciptaan manusia berawal dari nutfah. Dan nutfah itu dari maniyin yumna. Maniyin yumna. Lalu dari maniyin yumna menjadi nutfah. Nutfah jadi alaqah. Sumakana alaqah. Kemudian dia menjadi alaqah. Alaqah sama dengan alaq ya. Nah, alaqah itu kemudian fakholaqah. Dari alaqah kemudian ada kata-kata fakholaqah.
alaqoh itu diciptakan dengan karakteristiknya yang sempurna, komposisi dan proporsinya. Lalu dijadikan alaqoh itu pasangan berupa karakter. Karakter ya. Jadi si alaqoh itu punya karakter yang sempurna. Nah, karakter itu bisa maskulin, bisa feminim. Bahasa orang lain bahasa lainnya laki-laki dan perempuan. Jadi bahwa dalam setiap alaqoh selalu ada dua karakter tadi. Ada ada maskulin, ada feminim. Ada laki, ada perempuan. Saya kasih contoh gini. Kalau tubuh kita itu terdiri dari jasmani dan ruhani, yang mana yang laki, yang mana perempuan, Bu? Ada ulekan, ada coet. Ya. Yang mana laki, yang mana perempuan? Ulekan laki. Ulekan lakinya, coetnya yang perempuannya. Ada golok, ada sarungnya. Yang mana laki, yang mana perempuan? Golok laki. Golok laki. Berarti perempuan yang menampung. Yang menampung ya. Perempuan menampung laki berarti. Jadi perempuan dimasuki, laki-laki memasuki. Halo? Iya. Gitu ya? Iya, Pak. Konsepnya gitu ya. Nah, kalau ada hutan dan penghuni hutannya, yang mana laki? Penghuni hutan. Penghuni lakinya, hutannya perempuannya. Kan gitu ya. Kalau jiwa dan raga, yang raga yang mana? Yang raga lakinya perempuannya? Laki. Masa laki? Yang raga perempuannya. Kan konsepnya yang perempuan yang menampung kan? Nah, berarti di dalam diri kita kan ada pasangan itu. Ada pasangan laki dan perempuan. Ya, betul. Selalu ada sisi maskulin dan feminim. Ya, Pak Mujito laki. Laki jenis kelaminnya. Ada perempuannya enggak? Tidak ada. Yang perempuan apanya? Raganya. Raganya, jiwanya laki. Jiwanya laki. Bu Farida, raganya perempuan. Jiwanya laki. Nah, itu kan karena konsepnya gitu, selalu berpasangan. Jadi zaujain itu berpasangan, feminim, maskulin, laki, perempuan. Dan dalam diri kita itu ada dua sisi itu, selalu begitu. Ya, dua konsep. Selalu ada sisi maskulin, feminim, laki, perempuan gitu ya. Nah, makanya ayatnya faja'ala minhu zaujaini, dan Allah menjadikan daripadanya sepasang. Kalau ada ibu kota, berarti ada bapak kota. Ibu kota itu tempatnya. Nah, kalau wali kota yang lakinya yang menempatinya kan gitu. Ibu kota kan tempatnya. Berarti dia sebagai feminimnya. Iya, benar, yang maskulin adalah pejabatnya yang mengelola ibu kotanya, yang mengelola kotanya sendiri gitu loh. Itu kan selalu feminim maskulin, Bu, dalam hal gitu. Kalau tubuh dengan bajunya gitu. Sendok ada garpunya gitu. Itu kan pasangan namanya. Sepasang gitu. Jadi yang laki juga ada sisi feminimnya. Yang perempuan juga ada sisi maskulinnya gitu ya. Nah, jadi apa tadi di surat 75 ini dikatakan bahwa proses penciptaan manusia dari nutfah. Nutfah itu dari maniyin yumna. Jadi maniyin yumna jadi nutfah. Nutfah menjadi alaqoh. Ya, nutfah menjadi alaqoh nih. Segumpal adalah diartikannya. Nah, si alaqoh ini kemudian fakholaqoh. Lalu Allah menciptakannya. Apa maksudnya? Jadi alaqoh itu diciptakan
dengan karakteristiknya yang sempurna, komposisi dan proporsinya. Ya, fasawa lalu fasawa itu disempurnakan ya. Disempurnakan dengan karakter tadi. Jadi dari alaqo itu dijadikan sepasang karakter tadi ya. Karakter laki dan perempuan. Nah, feminim dan maskulin. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan maniyin yumna? Karena nutfah kan dari maniyin yumna. Nah, kemarin sudah diterangkan bahwa maniyin yumna itu juga bisa berarti banyak ya. Maniyin yumna jadi sulalah, sulalah jadi nutfah, nutfah jadi alaqoh, alaqoh jadi mudgoh, mudgoh jadi idhom, idhom jadi lahman. Nah, pada pertemuan yang lalu dikatakan bahwa maniyin yumna itu adalah sulalah dalam bahasa Qur'annya. Sulalah itu nah, kemarin sudah, coba saya tampilkan gambarnya lagi ya. Nah, mana ya? Nah, yang gambar ini. Perpaduan sperma dan sel telur. Nah, ini maniyin yumna gitu kan. Maniyin yumna, maniyin yumna dari kata yang sama. Itu berarti berkecambah. Banyak nih artinya. Berkecambah, bersemi, tumbuh, berpucuk, hidup seperti tumbuhan, bercabang, terjadi. Salah satu artinya juga gagasan. Hayalan, ilusi, impian. Ini gambarnya si maniyin yumna. Ya, kemudian jadi maniyin yumna bisa bermakna ide, angan-angan, fantasi, keinginan, impian, atau gagasan yang tidak masuk akal. Yang bisa ditanam dan bisa tumbuh, atau bahasa lainnya spermatozoid ya. Itulah sulalah yang digunakan untuk tahap pertama penciptaan janin, yang merupakan hasil fertilisasi antara sperm dan ovum. Ini udah terangin kemarin ya. Nah, kemarin setelah sulalah jadi nutfah. Nah, kalau nutfah berarti sel telur yang telah dibuahi, namanya nutfah gitu ya. Sel telur yang sudah dibuahi. Nah, dari nutfah menjadi alaqoh. Dari nutfah menjadi alaqoh nih. Nutfah ya, nutfah jadi alaqoh. Nah, kemarin kita mau nerangin alaqoh kan? Ya, keburu maghrib. Nah, jadi proses yang ketiganya adalah alaqoh. Dari sulalah menjadi nutfah, nutfah menjadi alaqoh. Alaqoh itu juga berarti segumpal darah yang melekat atau juga bisa disebut sebagai embrio. Kata alaqoh jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia muncul 3 makna. 3 makna ya, 3 makna alaqoh. Apa makna itu? Makna yang pertama bisa berarti apa? Berarti segumpal darah. Segumpal darah. Arti yang kedua, sesuatu yang menggantung kepada sesuatu. Dan arti yang ketiga bisa bermakna lintah secara bahasa. Nah, alaqoh jika diartikannya segumpal darah, ya, gambar di atas kita melihat segumpal darah. Ini segumpal darah itu gambarnya seperti ini. Ini arti alaqoh segumpal darah. Tapi di situ sudah ada bakal calon, ada jantung yang bersekat bergabung dengan pembuluh darah membentuk sebuah sistem kardiovaskular utama. Dan pada akhir minggu ketiga darah mengalir ke jantung dan mulai berdetak pada hari ke-21. Itu kalau alaqoh berarti segumpal darah. Alaqoh juga berarti menggantung. Ya, menggantung. Sesuatu yang menggantung kepada sesuatu. Hal yang penting kita perhatikan dalam kata yang menggantung diartikan sebagai tali pusar. Kalau lihat ada menggantung ini, ya, ada menggantung, ngegantung. Tetapi tali pusar mungkin terasa tidak tepat karena ini baru pada tahap kedua dari 6 proses. Dari 6 tahap proses penciptaan manusia yang telah disebutkan di atas.
Nah, tetapi pada zaman sekarang kita tahu bahwa tali pusar dibentuk dari batang penghubung, dan batang penghubung telah terbentuk pada saat embrio terbentuk. Sehingga batang penghubung embrio saat dijelaskan oleh John Allen sebagai objek untuk menggantungkan embrio yang berkembang dalam ekstra embryonic xylem. Jadi sebuah embrio menggantung dan menyerupai gumpalan darah. Ketika diartikan sebagai lintah, ya, salah satu artinya juga lintah. Apa hubungannya embrio dengan lintah? Karena gambarnya seperti lintah. Ini embrio umur 24 sampai 25 hari. Nah, yang B-nya ini lintah. Jadi ada kemiripan memang dalam segi penampilannya. Ya, lintah hitam warnanya. Kalau embrio ya seperti darah gitu ya. Nah, dalam gambar figur A menunjukkan struktur embrio pada umur 24-25 hari, sedangkan B menunjukkan gambar seekor lintah. Ya, jadi ada kemiripan. Gambarnya dan ukurannya tidak jauh lebih besar, ya mirip lah segitu. Ya, sebesar lintah kecil sekali. Nah, ini tulangnya. Rangkanya seperti ini. Nah, ini gambar fotonya seperti ini. Detailnya. Ya, ini yang gambar 1, ini embrio. Nah, ini belum lintah. nampak gambarnya, Kang. Ya? Belum nampak. Belum nampak. Ini yang nampak apa? Kang Iip telah memulai berbagai layar. Di aku nampak kok. Oh iya, Nah, berarti di Pak Muji yang nampak, nampak. yang Kang Iipnya. Nah, Ya? kok nggak nampak ya tempat saya? Itu masalah bukan pada televisi aku, tapi televisi Anda berarti. Aku ya. Kok Ya? kelihatan. Kelihatan Pak, katanya Pak. Jelas. Aduh, saya yang nggak kelihatan belum mandi kayaknya. Oh iya, berarti ngumpet itu, ngumpet. Mau nggak dilanjut? Ya. Maaf. Jadi ini gambarnya ya. Ada Pak gambarnya tempat lain. Nah, ini gambar penampakan embrio. Ini penampakan lintah ya. Memang ada kemiripan ketika diartikan sebagai lintah. Jadi memang alako itu salah satunya lintah. Ada kemiripan dengan lintah tadi kalau dipanjangin. Nah, tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya setelah alako jadi mudgo. Nah, yang perlu juga diketahui bahwa tadi di dalam alaqah itu kan ada informasi ya. Karena kita diciptakan dari sel satu atau satu sel. Di dalam satu sel itu ada sekitar dalam satu sel ada satu DNA, gitu ya Bu ya. Dalam satu DNA ada 3 miliar informasi. Jadi betapa banyak informasi yang ada di dalam DNA kita, gitu ya bahasanya gitu. Nah, ini dari alaqah menjadi mudghah. Mudghah itu diartikan segumpal daging. Segumpal daging. Fase mudghah merupakan proses perkembangan dari alaqah. Mudghah atau segumpal daging menandai kesiapan calon janin memasuki tahap perkembangan selanjutnya yang ditandai dengan pertumbuhan tulang. Jadi tulang udah mulai tumbuh gitu. Mudghah dari kata madogo secara bahasa, artinya menahan, memahan tembakau sugi atau daging. Arti salah satu mudghah itu daging, ya, badan, tubuh kasar, karena dalam diri kita kan ada tubuh halus nanti, atau potongan daging, mengunyah, memamah, memikirkan, mempertimbangkan, memikir atau berkemih-kemih. Ini arti madogo ya. Jadi salah satu arti mudghah dari kata madogo bisa daging, bisa tubuh kasar. Kalau dalam produk handphone tuh baru dibuat casingnya. Casing itu kan tubuh kasarnya ya. Gitu.
Nah, dari mudghah ini kan udah mulai tumbuh tulang ya. Nah, udah mulai tumbuh tulang. Nah, makanya berikutnya namanya idzoman. Idzoman itu diartikan tulang atau rangka. Jadi sudah mulai tumbuh tulang atau rangka. Izom dari kata azoma. Apa artinya? Bermakna duri. Duri, kalau kita makan ikan, itu kan ada durinya ya. Dan duri itu kan rangkanya gitu. Bisa berarti juga izom itu puncak atau hiasan menara di gedung-gedung. Juga bisa berarti kejayaan, kemenangan, nilai, harga, kadar, arti, kimat, keagungan, keindahan, kecemerlangan, kebanggaan, cahaya, kemuliaan, semarak. Banyak arti izom ya. Apalagi. Nah, salah satu arti izom apa? Sesuatu yang terbuat dari tulang, ditebelin. Ini banyak arti izom. Kesombongan, tinggi ya. Tinggi juga salah satu arti izom. Bangsawan. Izoman berarti dibentuk atau dibuat tulang. Jadi dari daging tumbuh tulang. Jadi izom artinya apa? Izom artinya tumbuhnya tulang dan mulai memiliki bentuk yang menguatkan dan menjadi perkasa sebagai calon janin, menjadi makin matang dengan tumbuhnya tulang dari yang awalnya berbentuk mudghah, hanya sebatas daging tadi. Nah, tulang ini kemudian akan dibungkus lagi dengan daging, disebut sebagai lahman. Janin yang berkembang juga mulai memiliki bentuk menyerupai manusia. Lahman itu artinya otot yang membungkus tulang. Nah, pertumbuhan rangka menjadi makin sempurna ketika tulang belulang sebagai rangka manusia dibungkus otot sehingga membentuk seluruh tubuh pada minggu ke-7. Di minggu ke-8 janin makin sempurna dengan tumbuhnya otot yang menghubungkan tulang. Lahman itu seperti patri, Ibu. Jadi yang merekatkan tulang satu dengan tulang yang lainnya, itu namanya lahman. Nah, selanjutnya berbagai organ pendukung mulai tumbuh hingga akhirnya janin siap untuk dilahirkan ke bumi dunia. Gitu ya, ke bumi dunia. Lahman itu dari kata lahama. Lahama. Apa artinya lahama? Bisa berarti isi, makanan, ikan, badan, tubuh kasar, makanan dari daging, las nih. Las patri ya. Penghubung erat. Nah, sehingga satu tulang dengan tulang lain terhubung. Nah, kalau lahmannya lepas ya tulangnya akan saling lepas gitu Bu ya. Ini salah satu arti lahman itu las, patri atau perhubungan erat, hubungan erat ya. Jadi yang menghubungkan satu tulang dengan tulang lain. Nah, berikutnya adalah kholqon akhor. Kholqon akhor itu diartikannya ciptaan lain. Ciptaan lain artinya dia sudah berbentuk sempurna. Yaitu ketika janin berusia 9 bulan. Maka tubuh janin sudah terbentuk lebih sempurna. Nah, mata dan telinga sudah dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Janin pun lebih peka terhadap sentuhan dan cahaya, serta bagian paru-parunya sudah hampir sempurna. Panjang janin umumnya mencapai antara 46 sampai 51 cm dengan berat kira-kira 2,5 sampai 3,2 kg. Ini pada umumnya, ada yang lebih ya. Kadang sampai 4 kilo, ada yang kurang dari situ gitu. Nah, pada usia ini kepala janin sudah menghadap jalan lahir dan bokongnya telah menempati bagian atas rahim ibu untuk mempersiapkan diri melalui proses persalinan. Artinya, idealnya posisi kepala bayi harus berada di bawah rahim atau menghadap ke bawah dekat dengan jalan lahir. Nah, posisi ini disebut sebagai presentasi sepalis ya.
Nah, sebagian besar bayi menetap dengan posisi ini dalam 32 sampai 36 minggu kehamilan. Nah, ini posisinya. Sayangnya, ada sebagian bayi yang tidak berada dalam posisi tersebut sebelum lahir. Orang nyebutnya apa, Bu? Istilahnya, Bu. Kalau kaki di bawah itu sungsang ya. Nah, sungsang tuh suka ada sulit lahirnya itu. Nah, inilah yang disebutkan di dalam Quran surat 7 ayatnya 172. 172. Ini posisinya seperti ini. Nanti dijelasin di bawah ya, posisi surat ini. Dan ada hal yang juga perlu diperhatikan, ada proses ditiupkannya ruh. Orang bertanya-tanya, kapan ditiupkannya ruh itu? Dan hal yang paling istimewa dalam janin adalah Allah meniupkan ruhnya kepada janin tersebut. Di dalam sebuah hadis sahih misalnya disebutkan bahwa Allah meniupkan ruh di usia kandungan 4 bulan. Ini di hadis ya, Bu ya. Dalam hadis. Ditebelin. Sedangkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama, ruh ditiupkan pada janin pada usia 120 hari. Nah, 120 hari. Ini mayoritas ulama. Dalam hadis itu dikatakan inna ahadukum yu'jamu khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Artinya apa? Sesungguhnya tiap-tiap kamu dibentuk dalam perut ibumu 40 hari berbentuk nutfah. 40 hari berbentuk nutfah. Kemudian menjadi alaqah selama 40 hari. Nah, alaqah 40 hari. Kemudian menjadi mudghah selama 40 hari. Kemudian dikirimkan kepadanya malaikat meniupkan ruh. Malaikat meniupkan ruh. Nanti ini boleh dialog ya, kalau nggak jelas. Nah, dalam Quran di surat 32 ayat 9 diterangkan proses ditiupkan ruh tanpa menerangkan kapan waktunya. Summa sawahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal afidah qalilam ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruhnya. Ini nggak disebutin sih waktunya di sini ya, gitu. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, tahap berikutnya adalah proses dilahirkan atau proses dikeluarkan. Kita perhatikan ayatnya. Pada surat An-Nahl, surat 16 ayat 78 diterangkan bahwa Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, di surat yang tadi, surat 7, di surat 7 ayatnya 172 disebutkan. Nah, kita lihat ayatnya dulu. 172 ya. Oke. Kalau kita baca terjemahannya lihat. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Ya, perhatikan terjemahannya. Ini perlu diperhatikan. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Ini diartikannya sulbi mereka. Padahal artinya apa? Arabnya zuhur. Min zuhuri. Zuhuri diartikan sulbi. Padahal sulbi dan zuhur itu berbeda. Ya. Allah atau Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari zuhuri. Min zuhurihim. Zuhur mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul.
Betul, engkau Tuhan kami, kan itu ya. Terus kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Ya, kita akan perjelas arti zuhuri ya. Arti zuhuri. Kan ayatnya bilang Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari zuhuri ya. Zuhurihim ini diartikannya sulbi. Coba kita lihat arti zuhuri apa, Bu? Ini tulisannya lihat lagi. Ya, nih arti zuhuri. Bahwa Bani Adam keluar dari zuhurihim. Kata zuhuri dalam beberapa terjemah selalu diartikan tulang sulbi. Padahal jika kita lihat secara konteks bahasa, zuhuri dari akar kata zoharo itu berbeda dengan sulbi. Ya, arti zuhuri di dalam kamus bahasa dari kata zoharo artinya lahir, punggung, pas di tengah-tengah, posisi terbalik. Artinya adalah bahwa sang bayi Bani Adam ini akan lahir jika posisinya sudah pas di tengah-tengah dan dalam keadaan terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Itu arti zuhuri ya. Nah, sementara kata sulbi disebutkan dalam Quran di surat 86 ayat 5 dan 7. Nah, di surat ini ditemukan kata-kata sulbi wa taroib yang dalam beberapa terjemah sering diartikan tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Coba perhatikan kalimatnya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqo mimma indafik. Yakhruju. Nah, ada kata-kata sulbi. Yakhruju mimbaini sulbi wat taroib. Saya tebelin kalimatnya. Ya. Yakhruju mimbaini sulbi wat taroib. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Yakhruju mimbaini sulbi. Yakhruju mimbaini sulbi. Dia keluar, nah, baini sulbi. Yang keluar di antara tulang sulbi ya, tulang sulbi laki-laki, wataroib dan tulang dada perempuan. Terjemahannya. Pada ayat 5 dikatakan bahwa manusia diperintahkan untuk memperhatikan dari apa diciptakan. Di ayat 6 diterangkan bahwa manusia diciptakan min ma'in dafik. Ma'in dafik itu diterjemahkannya air yang dipancarkan. Berarti ma'in dafik adalah sperma yang dipancarkan. Atau benihnya berupa sperma. Nah, ayat ke-7, yakhruju mimbaini sulbi wat taroib. Diterangkan bahwa air atau benih yang dipancarkan itu keluar di antara sulbi dan taroib. Nah, ada kata sulbi di sini ya Bapak Ibu ya. Apa artinya sulbi? Sulbi artinya menjadi keras, tempat yang kuat atau kokoh, mengeluarkan lemaknya. Juga sulbi berarti tulang punggung yang berbentuk salib. Berarti sulbi adalah tempat yang kokoh yang menempel di tulang punggung yang berbentuk salib atau sakrum atau tulang ekor. Jadi kalau nungging tuh, kalau kita nungging kan si pinggul itu palangnya. Nah, tulang punggung kan itu yang palang berdirinya. Jadi seperti salib ya. Halo? Jadi kalau kita perhatikan, kalau tulang punggungnya dibalik nih, ini kan tulang punggung nih, dibalik nih.
Kan seperti ini pinggul nih, ini pinggul kanan kiri ya. Nah, itu namanya sulbi. Jadi sulbi itu apa? Ini tulang punggung yang berbentuk salib. Jadi sulbi bukan tulang dada perempuan, tapi rahim perempuan yang menempel pada tulang ekor yang berbentuk salib. Gitu ya. Taroib. Apa taroib? Taroib itu artinya debu, ekstrak yang ditabur. Maknanya adalah ekstrak yang ditaburkan itu adalah sperma tadi. Jadi sulbi wa taroib artinya rahim yang telah ditaburi benih. Ya, dengan kata lain bahwa rahim adalah tempat untuk pembenihan. Gitu ya, sulbi wa taroib. Ini sulbinya ini rahim perempuan yang menempel pada tulang ekor yang ditaburi benih spermatozoa tadi. Rahim itu disebut sebagai tempat yang kokoh. Ini ayatnya. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh? Rahim, nah gitu ya. Khororin makin tempat yang kokoh, rahim. Nah, maknanya adalah bahwa semua manusia diciptakan berasal dari sel satu nafsin wahidah atau sel spermatozoid tadi yang disimpan dalam rahim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, menjadi laki atau menjadi perempuan jenis kelaminnya tergantung keadaan. Keadaan itu disebut sebagai hawa. Apakah asam atau basa? Nah, kalau asam besar kemungkinan itu menjadi hormonnya hormon laki-laki yang berkembang. Kalau basa, kalau asam maka kemungkinan besar yang dominan adalah hormon perempuan. Jadi jenis kelaminnya perempuan. Nah, terjadinya proses penciptaan tersebut karena ada benih. Nah, benih itu dalam Quran disebut sebagai ma'in dafik pertama. Benih yang ditabur dalam rahim itu istilahnya ma'in dafik. Ma'in dafik itu air yang dipancarkan. Juga disebut sebagai ma'in mahin. Ma'in mahin itu bukan air yang hina. Air yang berharga. Juga disebut sebagai nutfah. Nutfah itu juga berarti mani. Mani yin yumna tadi. Bisa berarti mani, bisa berarti mutiara yang bersih, bisa berarti ekstrak yang berisi, atau berupa hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Ini isinya nutfah tuh ini. H, O, N, dan C. Hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Kita cuma terdiri dari ini doang gitu. Tetapi walaupun hanya ini, di dalamnya ada informasi kan, satu sel, satu DNA. Satu DNA ada berapa informasi tadi, Bu? Satu sel, satu DNA. Satu DNA 3 miliar informasi. Sementara dalam tubuh kita ada 100 triliun sel. Jadi berapa informasi dalam sel tubuh kita? Banyak banget. Miliar 100 triliun. Iya, pantesan Pak Muji atau jenius ya. Iya. Oke, gitu ya. Jadi nih anggapannya. Kelihatan nggak Pak Muji? Tulisannya kelihatan? Layarnya nampak nggak Pak Muji? Ya, wis. Yang lain nampak. Oh, sekarang udah nampak ya? Nah. Ya. Jadi wanita diciptakan bukan dari tulang rusuk pria. Itu mah lagu ya, lagu tahun 70-an ya. Gimana lagunya Bu Suli? Halo? Gak inget. Ah, suka pura-pura lupa. Dari tulang rusuk. Wanita diciptakan. Ya, gimana lagunya? Udah, nggak ada yang ingat lagunya. Lagu tahun berapa tuh? Wanita diciptakan dari tulang rusuk pria.
Jadi wanita diciptakan bukan dari tulang rusuk pria, akan tetapi sama dengan laki-laki. Tidak ada bedanya ya, sama. Sumber pemahaman bahwa wanita berasal dari tulang rusuk pria itu sumbernya hadis, Bu. Hadis ya. Nah, dan juga diambil dari Injil versi yang ada. Injil versi yang ada. Di Quran nggak nyebutin begitu. Ya, nah kemudian juga ada beberapa ayat yang menerangkan kata alaqah di surat 22 ayat 5, 40 ayat 67. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, jadi setelah kita cerita tentang proses penciptaan manusia, ini langsung cerita apa nih? Cerita kebangkitan ya. Ya, berarti kelahiran tidak jauh dari Kebangkitan. atau kelahiran sama dengan Bangkit. lahir itu kan bangkit artinya. Iya, lahir itu bangkit, Bu. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, bukan lagi cerita kelahiran, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Ini cerita kebangkitan loh, Bu. Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Nah, kenapa ini cerita kebangkitan? Ceritanya kelahiran nih. Ya. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya tidak telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang kemudian itu karena sesungguhnya Allah dialah Al-Haq. Dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya hari kiamat pasti datang. Kiamat itu dari kata koma. Koma yakumu kiamatan. Kiamatan itu artinya bangkit juga artinya. Kiamat itu bangun artinya. Jadi bangkit, bangun itu sama, mirip. Sesungguhnya hari kiamat, hari bangun, hari bangkit itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Oke, keterangannya gini. Kan tadi ada kalimat jika kamu dalam keraguan. Jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan. Banyak orang yang masih ragu tentang kebangkitan. Bahwa memang manusia itu banyak yang ragu-ragu tentang adanya kebangkitan. Ragu bahwa manusia itu akan mengalami proses kebangkitan, hidup kembali. Dan mereka itu termasuk orang-orang kafir, artinya orang yang menutup diri. Itu bisa dilihat di surat 11 ayat 7, 17, 49, 17, 98, 79, 10 sampai 12. 23 ayat 82, 37, 16 sampai 17, 53, 46 ayat 17, 56 ayat 47. Coba lihat yang ditebalkannya. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Orang kafir berkata, ini adalah sihir. Gitu. Di surat 17 juga sama. Mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benar kami akan dibangkitkan sebagai makhluk yang baru? Ragu kan? Gitu. Juga di ayat yang lain. Ragu. Jadi banyak orang yang ragu. Itulah balasan bagi mereka karena mereka sesungguhnya mereka kafir kepada ayat kami. Kenapa kafir? Di ujung ayatnya apa? Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Ini ayat-ayat yang menyatakan bahwa memang manusia meragukan adanya hari kebangkitan. Ini banyak ayatnya tadi disebutin ya. Nah, kalimat berikutnya adalah maka ketahuilah
sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna, kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Ini ada kata ini. Bahwa proses kebangkitan itu seperti atau persis gitu ya. Bahwa proses kebangkitan itu seperti proses penciptaan yang sebelumnya. Hanya saja keadaan dan kondisi tubuh fisik yang akan jadi kendaraan sang jiwa ketika lahir ke bumi bisa bermacam-macam kondisinya. Ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna, tergantung perbuatan yang dilakukan oleh sang jiwa sebelumnya. Ya. Nah, kita lihat 397. Casingnya baru ya, Pak? Ya kan tadi baru, casing baru. Nah, casing baru itu tadi lahir bermacam-macam, tergantung apa? Perbuatan yang dilakukan oleh jiwa-jiwa sebelumnya. Di 3970, dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Itu kan tergantung balasan jiwanya. Di surat 40:17, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Makanya tadi kenapa bisa berbeda-beda kan? Kan tadi ada yang sempurna kan? Ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Kenapa? Tadi kembali ke jiwanya, Bu. Ya, ada yang sempurna, kejadiannya ada yang tidak sempurna. Itu sebagai balasan jiwa jiwa yang tadi. Walaisa lil insan illa masa'a, bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya. Kalimat berikut, kemudian supaya kamu sampai kepada tekanan berat, keras dan kuat, dan keadaan yang sangat sensitif. Dan di antara kamu ada yang disempurnakan, dan di antara kamu ada yang ditolak atau dikembalikan kepada selemah-lemahnya umur, supaya mengetahui takaran pengetahuan setelah tahu tentang sesuatu yang dahulunya telah diketahuinya. Bahwa semakin bertambahnya umur, ada yang makin disempurnakan jiwanya, ada yang keadaannya makin sensitif karena tekanan berat, keras, dan kuat, sehingga ia sadar apa yang diketahuinya dulu, yang ketika lahir pengetahuan itu dilupakan. Di surat 58 ayat 6. Pada hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan atau mencatat amal perbuatan itu dan mereka telah melupakannya. Gitu ya. Nah, kalimat berikut di surat 22, dan kamu melihat dan kamu berpikir bumi ini tenang, hening, tak berdaya. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, dengan cepat hiduplah bumi itu, dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Begitulah keadaan rahim ketika ditaburi air atau nutfah, maka suburlah dan menumbuhkan bermacam-macam pertumbuhan yang indah. Ini lagi cerita pertumbuhan di rahim sebetulnya. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah Al-Haq, bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Allah, dan Allah adalah Al-Haq, dan Al-Haq adalah Al-Quran. Karena Al-Quran memberikan informasi semua itu dengan benar. Jadi informasi Quran itu adalah benar, gitu ya, namanya disebut sebagai Al-Haq. Kalimat berikut, sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah yang menciptakan manusia, Maha Kuasa menghidupkan orang yang sudah mati tadi, yang sudah mati hidup lagi. Hidup, mati, mati, hidup, gitu kan, terus begitu. Sesungguhnya saat itu pasti datang dan pasti diberikan, tidak ada keraguan padanya bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur.
menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebab demikian, karena ia dapat menolong dirinya sendiri dari keadaan sengsara lahir dan batin berulang-ulang dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Ini paling penting nih. Demikianlah keuntungannya dapat menjelma jadi manusia. Kenapa? Dia bisa memperbaiki jiwanya menjadi semakin sempurna. Nah, kembali kepada prinsip utama sebagaimana yang diterangkan di dalam Quran surat 22 ayat 5-7 barusan, bahwa perjalanan jiwa di dalam tubuh mengalami perputaran dari masa anak-anak, masa remaja maupun masa tua. Jiwa mengalami suka duka, penderitaan dan pembebasan. Pencapaian kesadaran yang sampai ke surga atau yang disebut sebagai nafas mutmainnah, orang nyebutnya jiwa yang tenang. Inilah jiwa-jiwa yang sudah masuk surga istilahnya, Bu. Dan telah kembali kepada Tuhan pun terlahir. Ini perlu pelan-pelan. Pencapaian kesadaran yang sampai ke surga, ya sampai ke surga. Atau ketika jiwanya sudah sampai ke jiwa mutmainnah dan telah kembali kepada Tuhan pun akan terlahir atau diutus kembali. Karena di tingkat surga atau yang di tingkat jiwa mutmainnah, orang sedang menikmati balasan perbuatan baiknya sehingga dipastikan terlahir kembali sesuai dengan tingkat kemuliaannya, Bu. Nah, ini mesti dilihat ayatnya ya. Surat 6 122. Kita lihat 6122. 6. Pak Muji di Samarinda udah maghrib? Halo? Iya, Kang. Maghrib. Udah maghrib? Iya, maghrib. Belum. Hah? Udah. Itu di sana. Di sini nggak belum. Samarinda udah maghrib. Bu Farida dibaca aja. Bu Farida. Pak Muji udah izin tadi. Oh, udah izin ya? Oke. Oke, baca Pak. Iya. Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Ya, nah ini yang di blok nih, perhatikannya kan. Ya. Dan apakah orang yang sudah mati. Kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Bahasanya apa tadi? Ya, bahkan gitu. Orang yang sudah sampai ke surga, yang jiwanya sudah mutmainnah pun, bahkan dia telah kembali kepada Tuhan pun akan terlahir atau diutus bahasanya. Diutus kembali ke dunia atau ke bumi. Untuk apa kira-kira orang itu diutus lagi? Bu, untuk apa ini orang dilahirkan lagi? Untuk, kalau kan dia udah mutmainnah. Iya, untuk apa dia dilahirkan lagi? Untuk apa urusannya? Membereskan dia dapat rasul masyarakat manusia. Jangan terlalu ini, bahasanya terlalu ekstrim. Berbagi cahaya. Berbagi cahaya. Oh, gitu aja, biar bahasanya agak ringan. Kalau jadi rasul kan tadi ditangkap polisi. Dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya terang kan? Nah, yang dengan cahaya, bukan.
Yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Jadi orang yang sudah mencapai surga, jiwanya sudah mutmainnah, sudah kembali kepada Tuhan pun akan terlahir, Bu. Untuk berbagi. Berbagi cahaya supaya manusia selamat. Gitu ya. Coba kembali ke tulisannya. Nah, inilah genom yang memiliki variasi dari berbagai makhluk hidup. Bila kembali pada prinsip bahwa semua berasal dari sel satu, tadi kan sel satu, yang dibuahi, kemudian terbelah menjadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya kan? Terus kita tadi kan terdiri dari berapa leluhur di dalam sel kita nih. Ya, maka dapat diasumsikan dengan jelas bahwa semua terbelah ketika sel sudah dibuahi. Dan gen menentukan fungsi dan manfaatnya. Dan dinyatakan dalam surat 40:67. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkannya hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Ini juga mengindikasikan bahwa kedekatan manusia, ini mesti pelan-pelan bacanya. Ini juga mengindikasikan bahwa kedekatan manusia dengan pohon atau ketika manusia dekat dengan hewan, ya, apakah itu kucing, burung, anjing, kuda, gajah, atau binatang-binatang lainnya, yang saling bertalian dan bersentuhan. Kan ada tuh orang yang dekat ya dengan flora fauna ya. Rahasia kesatuan atau disebut sebagai unity in diversity. Kesatuan dalam perbedaan dari sumber yang sama. Itulah disebut sebagai tauhid. Jadi tauhid adalah ketika perasaan cinta kasih yang mendalam pada semua makhluk dilahirkan dalam sumber yang sama sebagai realitas tertinggi. Bukan dalam, dari. Ya. Halo? Halo Bu Suli? Oke, Pak. Ya, oke, lanjut. Masih menyimak ya. Nah, kita ketahui bahwa gen sangat kecil. Seperti ruh dan jiwa manusia yang digambarkan memiliki ukuran 1/10.000 dari ujung rambut. Lebih kecil lagi, demikian kecil hampir tidak pernah terdeteksi dan terukur dari kacamata mikroskop superbion sekalipun, karena dia halus. Nah, kode genetika yang tersusun oleh atau dari lebih 3 miliar, tadi gimana rumusnya? Dalam tubuh ada 100, apa tadi Bu? Masih ingat? Dalam tubuh ada 100 triliun sel. Oke? Satu sel ada satu DNA. Satu DNA itu punya 3 miliar informasi. Kan gitu ya. Kode yang tersusun lebih dari 3 miliar huruf-huruf kimia. Jadi satu gen itu ya ada 3 miliar informasi dan itu ada kodenya gitu, Bu. Masing-masing punya kode. Itu kata si Om Kazuo, Bu. Penelitiannya 2012. Halaman 39. Semua berukuran mikroskopik yang memiliki berat hanya 1/200 miliar gram. Dan lebarnya hanya 1/500.000 milimeter. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan si gen itu.
Namun jika direnggangkan, mereka memiliki panjang sekitar 3 meter. Jadi kalau dipanjangin, Bu, jadi panjang banget tuh. Nah, Kazuo membantu membayangkan betapa kecilnya gen DNA manusia. Jika harus mengumpulkan seluruh gen populasi seluruh dunia, jadi seluruh dunia, Bu, gennya dikumpulin, maka semuanya sama dengan sebutir beras. Ini kalau divisualisasikan, jadi sebutir beras dibagi 7 miliar, jadi segede apa, Bu? Nggak tahu tuh. Udah nggak ada bentuknya kan? Iya. Nah, itu ngebayanginnya begitulah, betapa kecil. Tapi walaupun kecil tadi, itu ada 3 miliar informasi di situ. 3 miliar informasi. Dari berapa leluhur? Baru 200 dari berapa leluhur? Banyak. Berapa tadi? 262.000. 144 leluhur tersimpan di kita. Nah, di dalam Quran surat ketiga ayat 26 sampai 27 dikatakan, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang. Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Bahwa dalam setiap masa dipastikan adanya penciptaan dan peleburan. Bahasanya gitu ya. Yang secara permanen terjadi tanpa henti. Nah, dalam bahasa agama, sesuatu yang terjadi tanpa henti, tanpa jeda, itu namanya alam baka, Bu. Contoh gini. Malam, siang. Siang, malam, siang, malam, siang, malam. Ada jeda nggak, Bu? Enggak. Nggak ada jeda. Kalau siang terhalang nggak? Enggak. Terhalang malam. Malam? Terhalang siang. Nah, siang malam ada jeda nggak? Enggak. Nah, hidup terhalang, jeda oleh mati. Mati terhalang, jeda oleh hidup. Kalau hidup mati, hidup mati, hidup mati? Nggak ada jeda. Nggak ada jeda. Nah, orang nyebutnya itu alam baka namanya. Nah, gitu ya. Bahwa penciptaan dan peleburan secara permanen terjadi tanpa henti. Tadi kan hidup mati, keluar masuk, itu kan terus segitu. Dapat disamakan dengan evolusi kehidupan sel di dalam tubuh yang akan terjadi adanya regenerasi sel. Dalam tubuh kita kan ada sel mati yang hidup, yang mati yang hidup, kan itu terus begitu. Sel mati dan sel hidup. Paradigma ini menjelaskan terjadi penciptaan dan peleburan yang sifatnya siklus atau siklis. Semua DNA dari seluruh populasi manusia di dunia yang berjumlah sekitar atau hampir 7 miliar. Dilansir dari situs resmi United Nations, pada 2011 penduduk atau jumlah penduduk dunia mencapai 7 miliar orang. 2011 nih. 2016 diperkirakan 7,4 miliar orang. Ya. Dan jumlah penduduk dunia 2020 diperkirakan mencapai 7,7 miliar. Diperkirakan 2030 akan tumbuh mencapai 8,5 miliar. Ini perkiraan ya. Dan 2050 diperkirakan manusia penduduk bumi akan mencapai 9,7 miliar. Bayangkan dia makin banyak banget ya. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jumlah Penduduk Dunia 2020. Jika diakumulasi menjadi satu, hanya menghasilkan seberat 1 butir beras saja. Itu bicaranya gen kan, jadi kecil banget. Nah, terkait dengan gen yang dibangkitkan tadi, kan ada mati hidup kan, bangkit itu.
terkait dengan gen yang dibangkitkan dari seluruh proses kehidupan ribuan bahkan jutaan kali kehidupan, maka gen adalah cetak biru dari kehidupan manusia. Gen itu cetak biru, blueprintnya, blueprintnya kehidupan manusia di situ ada. Yang timbul dari satu generasi kehidupan ke generasi selanjutnya. Dan sel adalah satu unit yang menjadi dasar prinsip seluruh makhluk hidup. Kita tidak tahu persis dan tidak dapat memastikan ada berapa banyak spesies makhluk hidup yang di bumi, berapa jumlah spesies yang hidup di air, berapa jumlah spesies tumbuh-tumbuhan dan pepohonan, berapa jumlah spesies kecil, serangga, reptil, spesies burung, spesies binatang buas, dan spesies manusia. Kita tidak tahu persis berapa jumlahnya. Perkiraan jumlah spesies di bumi saat ini berkisar antara 5,3 juta dan 1 triliun spesies ya di bumi nih. Sekitar antara 5,3 juta juga 1 triliun spesies, Bu. Bayangkan banyak banget. Perkiraan tersebut memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat besar. Ini kan perkiraan. Perkiraan jumlah spesies di bumi saat ini berkisar jumlah spesies. Diperkirakan sekitar 2 juta hingga 1 triliun. Dan lebih dari 1,7 juta diantaranya telah didokumentasikan. Lebih dari 99% dari semua spesies yang jumlahnya lebih dari 5 miliar spesies yang pernah hidup, kini diperkirakan telah punah. Wah, separohnya punah, Bu. Jumlah total tumbuhan berbunga di dunia yang telah berhasil diidentifikasi mencapai 369.000 spesies. Ini yang telah didokumentasikan. 2.000 spesies berhasil diidentifikasi. Sisanya dianggap sudah punah. Dan seterusnya. Nah, ini dari situs LIPI juga ada. Nah, datanya, Bu. Dan seterusnya. Ini mah informasi pengetahuan ya. Para ahli berpendapat bahwa kecerdasan yang digunakan manusia rata-rata baru sekitar 10 sampai 12% dari kecerdasan otak manusia yang dimanfaatkan. Masih banyak yang belum dipakai. Itu berarti ada sebanyak 82% kemampuan otak yang tidak digunakan untuk dikatakan sempurna. Selama ini 88% kemampuan aktivitas otak merupakan sel genetika yang masih dorman atau tidak aktif sebagai ruang kosong. Bila ya jadi otak-otak deh. Otak kosong masih 88% belum kepake. Bila mengacu pada tingkat kesadaran, maka di tahap kemampuan otak manusia ini juga baru pada 3 tahap yang digunakan. Ada yang masih tertutup, mengkerut, ada yang kuncup. Ya, jadi kalau diistilahkan gitu, ada otak yang tertutup, jadi kafir namanya. Ada yang mengkerut, ada yang sudah kuncup. Karena mencapai tahap mekar dan sempurna, maka bila mana kemampuan itu benar-benar dimanfaatkan, maka seluruh jiwa raganya akan sampai batas akhir kesadaran, super consciousness, atau bahasa lainnya dia akan mencapai Holy Spirit. Nah, itulah yang disebut sebagai jiwa atau nafas mutmainnah. Nah, berarti harus sempurna tuh pemanfaatan otaknya 100%. Energi spirit yang sia-sia tidak dimanfaatkan mencapai 88% sebagai ruang kosong, hampa yang sifatnya dorman atau tidak aktif. Bila esok gen itu diaktifkan mencapai 100%, kemungkinan adalah energi yang sangat potensial disiapkan untuk mencapai energi tertinggi dalam mencapai namanya mukasyafah dalam bahasa sufi. Dalam bahasa lainnya moksa atau namanya kesadaran tertinggi atau sidrotil muntaha dalam bahasa Qur'annya.
DNA adalah kombinasi dari 4 basa secara lahiriah. DNA adalah kombinasi dari 4 basa, adenin, timin, sitosin, dan guanin. Ditambah 2 untaian yang tersusun dari gula dan fosfat. Itulah yang disebut sebagai alak dalam Quran, hanya terdiri dari adenin, timin, sitosin, dan guanin. Gitu. Ditambah 2 untaian lain, gula dan fosfat. Nah, semua itu bagian dari organ tubuh yang berupa material. Pertanyaannya, mungkinkah sesuatu yang material fisik itu dapat hidup sebagai organ yang berdiri sendiri tanpa adanya pengaruh dari sumber lain? Pengaruh atau sumber lain yang menghidupkan. Maka disitulah lahir kesadaran tentang ketuhanan. Ada sang pencipta yang terlibat, gitu ya. Nah, di bawah ini ada sedikit informasi tentang DNA dan RNA berdasarkan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu bisa baca di banyak artikel kalau ini ya. Itulah kira-kira. Nah, ini nggak perlu disampaikan di sini. Yang perlu yang tadi aja. Ini pertanyaannya nih. Mungkinkah? Ini pertanyaan yang perlu dijawab. Mungkinkah sesuatu yang material fisik itu tadi dapat hidup sebagai organ yang berdiri sendiri tanpa adanya pengaruh atau sumber lain yang menghidupkan? Itulah berikutnya lahir kesadaran tentang Tuhan tadi. Bahwa ada Sang Maha di balik semua itu. Begitu Bapak Ibu materi tentang al-alaq hari ini. Terima kasih. Monggo kalau ada tambahan, ada tanggapan. Mana ada Ibu Dewi? Ada, Bu. Halo. Mbak Dewi. Silakan loh Pak, mau nanya. Ada Ibu Cynthia, ada raise hand. Ibu mau nambahin? Mau nanya Kang. Oke. Kang, tadi tuh menarik banget saat yang ayat yang dibaca oleh Ibu Farida tentang jiwa mutmainah yang dilahirkan kembali ke bumi untuk berbagi cahaya. Oke. Punten nih Kang, saya tuh dari kemarin sebenarnya penasaran bahwa apakah dalam Al-Quran tuh dijelaskan tidak bahwa tentang kelahiran kembali itu. Apa betul memang itu maksud jiwa mutmainah tuh dilahirkan kembali itu tuh ya seperti reinkarnasi gitu Kang, atau maksudnya setelah kebangkitan? Iya. Udah? Udah, sama satu lagi ini pertanyaannya. Agak ini aja sih. Kan tadi tuh tauhid itu adalah university in diversity ya. Jadi kita itu menyayangi semua makhluk hidup. Saya pribadi tuh kan takut banget sama binatang. Terus kayak saya tuh benci banget sama binatang. Apa itu tuh maksudnya saya belum sampai pada tahap tauhidnya belum sempurna apa gimana ya kan? Saya tuh jujur takut banget, saking takutnya jadi kayak benci gitu, kayak lihat beberapa binatang gitu. Punya dosa apa tuh? Kecoa. Itu kan gitu. Jadi 2 ya kan. Hatur nuhun. Yang pertama ya kita lihat ayat ini. Fala tadribu lillahil amsal. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Banyak memang hal-hal yang kita tidak tahu. Kalau digambarkan begini, pengetahuan manusia itu diumpamakan seperti setetes air dari samudra. Kebayang nggak? Iya. Halo, kebayang ya? Iya, kebayang. Pengetahuan manusia bukan kita, manusia nih. Pengetahuan manusia itu diumpamakan seperti setetes air dari samudra. Setetes tuh. Samudra itu pengetahuan yang belum kita tahu. Ya, kamu tidak mengetahui nih. Jadi yang kamu tidak tahu itu seperti samudra. Yang baru kamu tahu baru setetes. Itu pun dibagi-bagi. Ada lagi 7 samudra lagi yang kamu tidak tahu kalau kamu tidak
tahu. Ya, bayang nggak Bu? Kebayang banyak banget kan. Aku tahu kalau aku tahu. Itu setetes. Oke, setetes. Aku tahu yang aku tahu. Aku tahu kalau aku tahu. Itu setetes ilmunya. Aku tahu kalau aku tidak tahu. Nah, yang aku tidak tahu satu samudra. Aku tidak tahu kalau aku tidak tahu 7 samudra. Bayangin. Betapa pengetahuan kita sangat terbatas. Sangat terbatas. Oke, lanjut ya. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang memiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. Dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami, lalu dia memanfaatkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Apakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Apa maksudnya? Kan tadi dalam tubuh manusia ada berapa sel? 1 triliun. 1 triliun sel kan? Ya, Satu sel 100 berapa? triliun. Satu sel ada berapa DNA? 3 miliar. Satu sel 1 DNA. Oh, satu DNA. Iya. Nah, 1 DNA berapa informasi? 3 miliar. 3 miliar. Banyak informasinya dalam tubuh kita. Iya, banyak sekali. Nah, tapi yang baru kita cari tahu berapa? Tadi 10% penggunaan otak 10, kita. tidak lebih dari 12% kan? 12%, iya. Sisanya kan masih diem tuh. Nah, gitu bahasanya. Nah, bahasa Qurannya gimana? Ada orang yang diberikan rizki. Rizki itu kan banyak bentuknya. Salah satunya tadi informasi kan, pengetahuan. Ada orang diberikan kemampuan kecerdasan. Nah, yang satu memanfaatkannya. Lalu dia memanfaatkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi ataupun terang-terangan. Yang lain tidak memanfaatkan. Sama nggak kira-kira? Beda ya? Iya, beda. Artinya kan setiap kita dikasih potensi yang sama. Oke, potensi yang sama, kecerdasan yang sama. Hanya ada orang yang memanfaatkannya, ada yang tidak, gitu kan? Iya. Nah, yang memanfaatkannya disebut sebagai orang yang bersyukur. Orang yang tidak memanfaatkannya disebut sebagai orang yang kufur. Oke, nah kita lanjut. Allah membuat perumpamaan 2 orang lelaki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu pun dan dia menjadi beban atas penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan sesuatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat kebajikan dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? Sama enggak? Jadi ada satu orang diberikan potensi dan potensinya digunakan untuk kebaikan. Oke? Sementara yang lain dia gunakan untuk keburukan. Sama enggak potensi itu? Akibatnya? Lain? Beda. Oke, lanjut ya. Kepunyaan Allah lah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Walillahi ghaibus samawati wal ardi. Bahwa di langit dan di bumi ada apa? Ada sesuatu yang tersembunyi. Namanya gaib. Gitu nggak? Milik Allah apa-apa yang gaib di langit dan apa-apa yang gaib di bumi. Dan tidak adalah kejadian kiamat itu saat itu, melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Saat itu, wama amrus sa'ah. Sa'ah itu artinya saat itu. Artinya diartikan kiamat. Kiamat itu bisa bermakna kiamat saat itu, bisa bermakna mati, bisa bermakna bangkit, ya, bisa bermakna suatu saat. Atau sesaat juga bisa. Termasuk kelahiran dan kematian kan? Bahwa kematian, kebangkitan, kematian, kebangkitan, atau hidup mati, itu seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 78 perhatikan.
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ini cerita apa, Bu? Cerita kelahiran apa kebangkitan? Kelahiran. Sama dengan apa? Kelahiran. Kebangkitan. Ya. Jadi kebangkitan apa kelahiran, apa bedanya? Apa bedanya? Nggak ada bedanya sebetulnya. Nah, tetapi ketika manusia dilahirkan, dia dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Karena informasi yang ada dalam DNA-nya tertutup. Nah, itu bisa dibuka dengan RNA. RNA itu ngebuka DNA. Nah, bagaimana caranya ngebuka informasi itu? Nah, itu yang mesti dipelajari. Makanya dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati. Agar kamu bersyukur, agar kamu membuka semua informasi yang ada di dalam DNA itu. Ya, nah di antaranya disebutkan dalam surat 6122 tadi, itu sebutannya adalah cahaya. Betul nggak tadi? Nah, mana tadi 6122? 6122 kan? 6122. Ini kan diistilahkannya kami berikan kepadanya cahaya. Cahaya itu apa? Informasi. Juga bisa berarti wahyu dan seterusnya. Nah, ada orang dilahirkan kembali untuk berbagi cahaya. Nah, lalu bagaimana kalau kita takut, risih, jijik terhadap makhluk lain? Makhluk lain ya. Padahal dikatakan antara kita dengan mereka adalah satu kan? Aku adalah kamu, kamu adalah aku, rahasiaku, rahasiamu, rahasiamu, rahasiaku. Tapi aku bukan kamu, kamu bukan aku. Tetapi kita satu. Ketika ada rasa yang tadi, itu berarti ada sesuatu yang harus diberesin antara kita dengan mereka. Gimana cara ngeberesinnya? Ya, itu mesti ada pelajaran sendiri. Gitu, Bu. Ya. Jadi harus jangan takut lagi ya, Kang ya. Iya tuh. Harus dicari cara bagaimana itu ya, Kang. Iya, kenapa saya takut dia? Kenapa saya benci dia? Itu berarti ada karma yang belum selesai. Oke. Ada karma yang belum selesai, mesti diberesin. Selama karmanya belum beres, ya kita akan mengulang kehidupan terus. Siap, Iyalah. mohon ya, Kang. Oke. Tapi Pak, kayak nyamuk, tikus, itu kita uber-uber buat dibunuh. Iya. Ada tata cara loh, Bu. Ada tata cara, ada adab dalam membunuh makhluk lain. Kan gini, janganlah kamu membunuh satu jiwa yang tidak ada alasan membunuhnya. Kan ayatnya begitu. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jangan membunuh satu jiwa pun kecuali ada hak di situ, Bu. Nah, jadi kita harus cari alasan, jangan mencari-cari alasan. Apa alasan kita membunuh itu gitu? Itu yang mesti dicari tahu. Kan yang dilarang apa? Jangan membunuh satu jiwa tanpa adanya alasan yang benar gitu. Apa alasan yang benarnya sehingga kita membunuh itu gitu? Jadi penyakit. Nah, gitu kalau alasannya ini penyakit, kalau dibiarkan menggigit saya jadi penyakit, ya udah saya bunuh. Dalam rangka apa, Bu? Menyelamatkan jiwa lain kan, gitu. Yang mana yang lebih mulia, jiwa nyamuk atau jiwa manusia? Maka yang diutamakan yang lebih kan, yang lebih mulia, yang ini dikorbankan gitu. Bukan karena benci, tapi ini membahayakan gitu. Nah, itu berarti satu alasan kan? Kenapa pembunuh boleh dibunuh? Karena kalau dia dibiarkan hidup bisa membunuh banyak nyawa gitu kan? Maka hukumannya dibunuh untuk menghentikan pembunuhan berikutnya, gitu kan? Nah, seperti begitu aja. Simpelnya gitulah. Kalau
Kalau binatang dimakan juga alasannya untuk menyambung kehidupan manusia gitu ya. Makanya kan gini, bahasa Qur'annya Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia. Jadi untuk kehidupan manusia, sehingga manusia pun harus memperlakukan mereka seperti ini memang adalah karunia dari Tuhan. Makanya jangan benci, jangan biadab, walaupun kita harus menyembelih, harus memotong, harus membunuh dengan cara yang penuh kasih sayang kan. Makanya kenapa kalaupun menyembelih mesti bismillah, bismillahi gitu. Atas nama Allah juga. Bismillahi Allahu Akbar. Karena bukan karena kekejaman, karena ada sesuatu yang memang menyambung kehidupan manusia berikutnya gitu. Tetapi tidak boleh membunuh dengan tanpa alasan tadi, iseng gitu. Ada ayam lewat ditimpuk sampai mati, apa alasannya membunuh itu? Kalau disembelih untuk dimakan kan nggak masalah. Gitu. Yang tidak boleh berbuat zolim, aniaya gitu, Bu. Iya, gimana Pak Jai? Berburu juga nggak boleh dong, Pak ya? Berburu ada waktu berburu, ada cara berburu. Yang kan ada berburu yang dilarang nantinya, Bu. Ya. Jadi berburu pun ada kode etiknya, kapan berburunya, gimana cara berburunya sehingga tidak terjadi kerusakan gitu, Bu. Tidak terjadi pemusnahan gitu, tidak terjadi kepunahan gitu. Apa yang boleh diburu kan ditentukan juga. Kalau binatangnya binatang langka, kan ada sekarang binatang yang dilindungi kan? Oh jangan karena itu berarti udah jarang itu. Ada aturan juga dalam hal berburu sebetulnya. Ya. Gitu. Oke. Pak Jaya ada tambahan? Tambahan ini gini Kang ya. Jadi yang berapa mikron, berapa miliar itu kan kalau kita cerita ion, artinya kan jasad itu kan adalah materi ion ya, dari valensi, kimia dan seterusnya. Iya. Itu kalau ionnya. jiwa itu adalah bion. Kalau ruh itu adalah super bion. Yang kita bahas tadi itu kan baru genetik ya, ilmu genetik DNA itu kan baru casing, baru ion jasad ya. Iya. Jadi karena ceritanya nggak cerita alat, itu masih cerita proses pembentukan si raganya kan, si badan kasar gitu bahasanya, badan kasarnya. Berarti kan gini, kalau kita cerita sedikit jiwa itu berarti lebih kecil lagi daripada DNA dan genetik ya, berarti lebih kecil. Ruh pun apalagi itu, karena di situ di dalam Fu'ad, di situ ada wahyu, ada Jibril, di alam Jabarut ya. Nah, kalau benar nggak kalau ada statement nih bahwa kendaraannya jiwa itu adalah jasad dan kendaraannya ruh itu adalah jiwa. Jadi bertingkat antara ion, bion dan super bion. Nah, berarti kalau ada orang yang mengatakan yang di sidang itu adalah jiwa, kan bukan ruh, karena ruh adalah milik Allah kan, yang menghidupkan. Jadi yang kemana-mana itu adalah jiwanya. Nah, kalau jiwa yang lebih kecil daripada ion tadi, dia melesat ke alam sohir, alam frekuensi, itu artinya ada nanti kemungkinan ya, orang yang bisa melesat ke alam frekuensi ya, entah nanti di klaster mana, di galaksi mana, ya dia pakai casing atau pakai jasad dari komposisi ion yang lain, atau tidak, atau malah si jiwa bion itu mengikuti komposisi yang sama daripada ion tadi. Misalnya kalau kayak di ion kan ada kalsium, ada kalium, ada protein, ada hidrogen. Nah, jiwanya itu lebih kecil dari mikron-mikron dari kalium yang sama, atau bisa juga jiwa tadi bisa ke casing yang berbeda. Kalau kan kalau pematangan neraka itu kan kayak pohon kayak apa kan sama tuh. Di dalam pohon itu kan ada kadar besi, ada kadar gula, ada kadar apa kan. Kalau di klaster yang lain kan bisa nggak jiwa itu ketika dimatangkan dia punya komposisi ion yang beda dengan bionnya dia gitu. Itu aja. Iya. Jadi untuk masalah jiwa atau nafas ini dalam judul sendiri, perjalanan sang jiwa. Kita kan belum cerita perjalanan sang jiwa. Tadi hanya baru bukan dibahas, hanya ngikut kan, bukan ngikut, hanya
sampingan aja gitu. Karena tadi fokusnya adalah kita bicara tentang alaq itu. Iya. Jadi alaq kan lebih kepada proses penciptaan manusia secara fisik atau badan kasarnya. Belum bicara tentang jiwa, belum bicara perjalanan sang jiwa. Itu perjalanan jiwa ya lebih panjang lagi, lebih dahsyat lagi ceritanya gitu. Nanti kita akan buat setelah ini kalau perlu kasih judul Balada Sang Jiwa atau Perjalanan Jiwa. Gimana sih perjalanan jiwa itu dari awal sampai akhirnya di mana, awalnya di mana, akhirnya di mana gitu. Iya. Prosesnya gimana gitu, Pak. Iya, artinya saya pikir gini, Kang. Berarti yang film-film fiksi Star Trek kayak orang menghilang di dalam suatu sinar ronsen atau apa ya. Kemudian ke addressnya bisa muncul di satu tempat lagi dengan komposisi bion yang sama ya. Tapi dia mungkin pakai kendaraan apa tuh? Pakai dari mungkin cahaya, pakai apa ya? Iya, iya makanya nanti khusus pembahasan jiwa judul sendiri. Gitu ya. Jadi nggak bisa diterangkan di sini 1 menit, nggak bisa. Mungkin beberapa episode juga. Ya, jadi kalau disepakati ada Ibu Din di sini ya, Bu. Nanti judul berikutnya Perjalanan Jiwa ya. Iya, Pak, iya, Pak. Dari mana mulainya, prosesnya gimana, terus ujungnya di mana jiwa kita ini gitu ya. Iya, iya. Gitu, Bu. Kecil sekali suara Ibu Din, nggak kedengeran. Ibu Din nih. Kedengeran. Ya. Iya, Oke, gitu ya. Iya, Pak. Baik, masih ada masukan dari yang lain? Ibu Dayu belum kasih komentar di sini. Udah maghrib. Oh, udah maghrib ya? Udah maghrib ya, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja pembahasan tentang alaq. Jadi itu barusan yang terakhir ya. Jadi berikutnya kita akan lanjut kalau disepakati perjalanan jiwa. Jiwa ya. Kalau tadi kan perjalanan alaqnya tuh raganya kan, badan fisiknya. Nanti bagaimana cerita perjalanan jiwanya di pertemuan berikutnya di sini ya. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca auzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.